Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada pada video ini saya akan menjelaskan mengenai saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi di bab 12. Baik, karena pada slide sebelumnya kita telah melakukan pengenalan, sekarang kita akan memasuki materi mengenai derivatif. Yang dimana derivatif sendiri merupakan kontrak keuangan yang nilainya berasal dari atau diturunkan dari nilai suatu aset lain yang disebut dengan underlying asset, yang dimana aset ini berupa saham, obligasi, maupun harga komoditas seperti minyak atau kopi, terus tingkatan suku bunga, bahkan nilai tukar mata uang asing, yang dimana derivatif itu tidak punya nilai intrinsik, melainkan nilainya baru muncul ketika harga aset dasar tersebut berubah. Misalnya, kalau harga minyak dunia naik, maka nilai kontrak derivatif ini yang berkaitan dengan minyak akan ikutan berubah. Jadi tujuannya sendiri adalah melindungi diri dari resiko keuangan yang disebut juga dengan hedging. Jadi hedging itu misalnya adalah perusahaan melakukan interaksi antara lintas negara, negara A dengan negara B, lalu seperti yang diketahui mereka menghadapi risiko mengenai perubahan kurs valuta asing. Lalu tiba-tiba nilai mata uang ini diketahui di mata uang perusahaan A itu berubah secara drastis, di mana keuntungan ini bisa berkurang atau bahkan berubah menjadi kerugian atau loss. Dengan derivatif, perusahaan bisa mengunci kurs atau harga tertentu supaya hasilnya akan tetap stabil. Nah, jadi ada pihak yang menggunakan derivatif untuk mencari keuntungan dari fluktuasi pasar. Disebut juga dengan spekulator. Lalu dengan adanya prediksi ini dapat kita peruntuk, dapat kita kira-kira nih memperoleh kerugian atau memperoleh keuntungan. Nah, contohnya, Starbucks adalah perusahaan yang aktif menggunakan derivatif bukan untuk spekulasi, tetapi mengamankan harga kopi dan nilai tukar karena mereka beroperasi di banyak negara. Dengan cara ini, Starbucks bisa menjaga agar biaya produknya itu tidak terlalu fluktuatif meskipun harga kopi naik di dunia naik turun. Sehingga secara sederhana derivatif ini bisa dianggap sebagai perisai keuangan yang dimana dia menghindari dari ketidakpastian. Namun, di tangan spekulan, derivatif bisa juga menjadi alat taruhan finansial karena itu penggunaannya perlu dikelola secara hati-hati dan strategi yang tepat. Selanjutnya, karena tadi kita telah membahas mengenai derivatif, sekarang kita membahas jenis-jenis resikonya. Jadi di sini resiko yang pertama adalah resiko suku bunga, yang dimana perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi perusahaan, terutama yang memiliki pinjaman dalam jumlah besar. Misalnya, jika suatu bunga naik, maka beban bunga juga naik. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa menggunakan instrumen seperti interest rate swap, yaitu kontrak untuk menukar bunga variabel menjadi bunga tetap agar pembayaran bunga lebih stabil. Lalu yang kedua ada risiko harga komoditas, yang dimana ini biasanya sering dialami oleh perusahaan yang bergantung dengan bahan baku tertentu seperti minyak, logam, atau kopi. Di slide sebelumnya saya juga sudah memberikan contoh seperti perusahaan Starbucks. Nah, ada contoh lagi, misalnya kalau harga minyak naik, biaya produksi akan meningkat dengan derivatif seperti forward atau future contract, yang dimana perusahaan bisa mengunci harga komoditas sejak awal sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan harga di masa depan. Lalu yang ketiga ada resiko nilai tukar mata uang asing. Ini biasa juga dikenal dengan hedging, yang dimana perusahaan multinasional itu sering melakukan transaksi lintas negara. Ketika kurs mata uang berubah, nilai penjualan akan nilai penjualan atau pembelian mereka dalam mata uang domestik juga ikut berubah. Sebagai contoh, perusahaan Amerika yang jual barang ke Eropa itu menerima pembayaran dalam bentuk euro. Sehingga jika nilai euro melemah terhadap dolar, maka pendapatan mereka itu otomatis akan mengalami
bisa mengalami loss atau berkurang. Untuk mengatasi itu, perusahaan dapat menggunakan kontrak derivatif seperti forward contract untuk mengunci nilai tukar tertentu. Dan yang terakhir ada resiko harga saham yang dimana resiko ini akibat fluktuasi harga pasar saham yang dimana perusahaan memiliki investasi pada saham biasa menggunakan option untuk melindungi diri dari penurunan harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Christian dengan NPM Michael saya 013. Pada chapter 12 ini saya akan menjelaskan mengenai foreign exchange, konsep and definisi, atau jika kita translate itu adalah definisi dan juga konsep dari pertukaran mata valuta asing. Nah, jadi foreign exchange atau valuta asing yang sudah saya bilang tadi, ini merupakan suatu sistem dan mekanisme yang memungkinkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang negara lain. Konsep ini muncul karena adanya transaksi ekonomi internasional seperti ekspor, impor, investasi, atau pembiayaan lintas negara yang melibatkan lebih dari satu mata uang. Nah, dalam konteks akuntansi dan juga keuangan, foreign exchange itu berfungsi untuk mengukur, mencatat, serta menyelesaikan transaksi yang menggunakan mata uang berbeda dari mata uang domestik perusahaan. Nah, setiap transaksi ini harus dinyatakan dan diukur dalam suatu mata uang. Ketika transaksi melibatkan dua negara, nilai transaksi biasanya dinyatakan dalam mata uang pembeli atau penjual. Dan untuk mencatatnya ke dalam laporan keuangan, perusahaan itu perlu mengonversi nilai tersebut ke mata uang fungsionalnya menggunakan exchange rate atau kurs valuta asing. Nah, exchange rate ini adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam satuan mata uang lain dan dinilai ditentukan oleh pasar valuta asing yang beroperasi secara global dan terus berubah. Sehingga dengan demikian konsep exchange rate ini berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan mengelola perbedaan mata uang dalam transaksi internasional supaya nilai ekonominya tuh dapat diukur secara akurat dalam mata uang yang digunakan di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada direct quotation dan juga indirect quotation. Di sini ada quotation yang kita bisa artikan adalah kutipan. Jadi ada kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Nah, jadi exchange rate itu adalah rasio antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu ada dolar. Yang di bawah dolar ini yang tidak memiliki simbol mata uang kita anggap sebagai pound sterling. Di sini ada dua, yaitu direct quotation dan juga indirect quotation. Kalau yang di sini adalah dolarnya dibagi dengan pound sterling, di sini pound sterling dibagi dolar. Nah, itu kenapa demikian? Ini di bawahnya ada penjelasan singkat yang saya berikan, yaitu direct quotation jumlah mata uang domestik per unit mata uang asing, sedangkan indirect quotation adalah jumlah mata uang asing per unit mata uang domestik. Jadi istilahnya itu berbanding terbalik, sehingga dia memberikan makna yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu direct quotation atau kutipan langsung. Ini menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Di sini kita mengambil dari sudut pandang dolar, makanya dolarnya memiliki kekuatan terbesar. Jadinya hasilnya makanya dolar. Begitu juga kita lihat di samping, hasilnya adalah pound sterling. Maka di sini kita direct quotation yaitu di mana mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli satu mata uang asing itu berapa banyak. Contohnya dari sudut pandang Amerika Serikat, satu dolar 41 itu sama dengan 1 pound sterling. Artinya 1 pound sterling dari negara Inggris itu bernilai 1,41 dolar dari negara Amerika Serikat. Jadi mata uang domestik atau USD-nya itu dinyatakan dalam jumlah per unit mata uang asing. Seperti yang bisa kita lihat tadi. Nah, selanjutnya ada indirect quotation atau kutipan dari langsung yang menunjukkan berapa banyak mata uang asing yang dapat diperoleh dari satu unit mata uang domestik. Kebalikannya dari yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini sudut pandangnya adalah Amerika Serikat, yaitu 1 pound sterling dibagi 1,41 dolar. Hasilnya 0,709. Artinya 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 0,709 pound sterling Inggris. Jadi mata uang asing dinyatakan dalam jumlah per unit mata uang domestik. Nah, selanjutnya di sini ada fixed exchange rate dan juga floating exchange rate. Kalau kita yang pertama itu adalah fixed exchange rate, tapi sebelumnya kita harus tahu nilai tukar adalah perbandingan antara satu nilai uang dengan mata uang lainnya. Seperti yang sudah saya bilang berkali-kali dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama itu adalah fixed exchange rate atau kurs dasar.
Kurs tetap adalah sistem di mana pemerintah menetapkan nilai tukar resmi suatu mata uang dan mempertahankannya agar tidak berubah meskipun terjadi pergerakan di pasar valuta asing. Nilai ini dijaga melalui kebijakan moneter dan juga intervensi pemerintah. Selain itu, dalam sistem kurs tetap dapat diterapkan melalui multiple exchange rate, yaitu penetapan beberapa kurs berbeda untuk jenis transaksi tertentu. Misalnya, pemerintah itu dapat menetapkan kurs preferensial untuk impor barang penting dan kurs penalti untuk ekspor tertentu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah floating exchange rate. Berbeda dengan fixed exchange rate atau tetap, floating exchange rate itu disebut juga dengan kurs mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar dibiarkan berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Berbeda dengan fixed exchange rate atau kurs tetap yang dia itu tetap tidak berubah karena ada kebijakan moneter yang sudah saya bilang tadi. Nah, kalau di floating exchange ini, nilai mata uang akan mencerminkan daya beli atau purchasing power negara tersebut di pasar dunia. Penjelasannya seperti ini. Inflasi meningkat, artinya mata uangnya melemah karena daya belinya menurun. Yang kedua, kalau surplus perdagangannya itu ekspor lebih dari impor, berarti mata uangnya menguat karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang negara tersebut, negara pengekspor. Nah, yang ketiga, terdapat defisit perdagangan, yaitu impor lebih tinggi dari ekspor. Artinya apa? Tentu saja, mata uangnya melemah. Karena apa? Karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kurs mengambang itu atau floating exchange rate itu ada seperti perbedaan suku bunga antar negara, perdagangan spekulatif, dan juga kebijakan ekonomi internasional. Nah, jadi sistem kurs ini menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi, kebijakan, dan kondisi pasar global saling mempengaruhi nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Baik, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang foreign currency transaction selain forward contracts. Nah, transaksi lokal adalah transaksi yang dicatat dalam mata uang negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Misalnya, perusahaan di Inggris mencatat transaksi dalam pound sterling, tapi kalau perusahaan itu merupakan anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat, maka laporan keuangannya juga harus diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat sebelum dikonsolidasikan. Nah, selanjutnya perlu dibedakan antara transaksi asing dan juga transaksi pada mata uang asing. Transaksi asing ini terjadi antara entitas di dua negara yang berbeda, contohnya ekspor atau impor barang. Namun, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang dinyatakan dalam mata uang lain, bukan mata uang fungsional perusahaan. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat bertransaksi dengan Kanada dan invoice-nya itu dalam dolarnya Kanada. Maka dari itu termasuk transaksi yang namanya mata uang asing. Artinya, tidak semua transaksi antar negara itu otomatis jadi transaksi mata uang asing, tapi tergantung mata uang yang digunakan dalam perjanjian kontrak tersebut. Nah, kemudian menurut standar FASB ASC 830 ada 3 ketentuan utama. Yang pertama, setiap transaksi harus dicatat berdasarkan kurs spot atau kurs yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi. Kedua, pada tanggal neraca, saldo akun yang masih dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs terkini. Dan yang ketiga yaitu selisih kurs yang muncul akibat perusahaan nilai tukar harus diakui sebagai laba atau rugi kurs pada laporan laba rugi periode tahun berjalan. Jadi intinya, dalam akuntansi mata uang asing, perusahaan harus terus menyesuaikan nilai transaksi sesuai perubahan kurs agar laporan keuangan tetap mencerminkan nilai real dalam mata uang fungsionalnya. Selanjutnya di slide ini terdapat Exhibit 12.1 yang membandingkan transaksi pembelian dan penjualan yang ditagih dalam dolar Amerika Serikat dengan yang ditagih dalam mata uang asing yaitu pound sterling. Nah, di gambar tersebut pertama semua transaksi mata uang itu harus diukur dalam dolar Amerika Serikat menggunakan kurs spot pada saat transaksi terjadi. Contohnya, kalau perusahaan Amerika Serikat itu membeli barang senilai $10.000 Kanada dengan kurs 0,70 dolar, maka dicatat sebesar $7.000 Kanada. Kalau nanti saat pembayaran kursnya itu berubah menjadi 0,69 US dollar, maka perusahaan mencatat keuntungan selisih kurs sebesar $100 karena membayar lebih sedikit dari nilai awal.
Nah, kedua, selisih kurs ini tidak boleh ditunda. Artinya setiap perubahan nilai tukar yang terjadi hingga akhir periode harus langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan maupun sebagai beban. Nah, pada gambar eksibit 12.1 ini terlihat nih perbandingannya. Kalau penagihan yang dilakukan dalam dolar Amerika Serikat seperti pada bagian atas tabel tidak ada perbedaan nilai karena seluruh transaksi itu dicatat dan diselesaikan dalam mata uang yang sama. Jadi tidak muncul laba atau rugi kurs. Tapi kalau penagihan itu dilakukan dalam mata uang asing seperti dalam pound sterling, maka muncul yang namanya potensi laba atau rugi kurs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan purchase denominated in foreign currency. Jadi di bagian pertama ini saya akan bahas tentang pembelian yang dilakukan dalam mata uang asing. Maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari luar negeri tetapi transaksi tersebut menggunakan mata uang negara lain. Nah, misalnya euro, yen, atau pound. Nah, karena perusahaan di Amerika pakai mata uang dolar, maka semua transaksi pencatatan tetap harus dicatat dalam dolar. Nah, tapi nilainya dikonversi menggunakan kurs spot atau nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Masalahnya nilai tukar ini nggak selalu tetap bisa naik atau turun seiring waktu. Karena itu perusahaan wajib menyesuaikan nilai akun payable atau utang mereka setiap sekali menyusun laporan keuangan. Nah, supaya mencerminkan kurs terbaru. Nah, dari perubahan kurs inilah muncul yang namanya exchange gain atau exchange loss, yaitu keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Nah, sebagai contoh kita lihat kasus ATC Company. ATC membeli barang dari Paris Company sebesar 10.000 euro pada tanggal 1 Desember 2016 ketika kurs 1 euro sama dengan 0,6600. Jadi nilai pembeliannya dicatat sebesar 6.600. Kemudian pada tanggal 31 Desember kurs berubah menjadi 0,6550. Artinya nilai dolar menggugat. Jadi perusahaan cuma perlu 6.550 untuk melunasi utangnya. Di sini ATC mendapatkan exchange gain sebesar 50, tapi ketika akhirnya utang itu dibayar pada tanggal 3 Januari 2017, terus berubah lagi jadi 0,6650 yang artinya dolar melemah karena harus dibayar lebih banyak dolar. ATC mengalami exchange loss sebesar 100. Jadi total perusahaan mengalami kerugian mengalami exchange loss sebesar 100. Jadi totalnya perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 50 akibat fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan sales denominated in foreign currency. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian penjualan dalam mata uang asing. Konsepnya mirip, tetapi kali ini posisinya berbalik. Perusahaan bukan sebagai pembeli tapi sebagai penjual. Nah, yang menerima pembayaran dalam mata uang asing. Jadi kalau perusahaan menjual barang ke pelanggan luar negeri dan mereka bayar pakai euro, maka nilai penjualan tetap harus dikonversi ke dolar menggunakan kurs spot pada tanggal penjualan. Nah, setelah itu kalau pembayaran belum diterima sampai akhir periode, maka akun receivable atau piutang juga harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Nah, nanti ketika pembayaran benar-benar diterima, nilainya dicatat sesuai kurs pada saat penerimaan. Kalau nilainya tukar berubah selama periode itu, maka akan timbul exchange gain atau loss tergantung apakah dolar menguat atau melemah. Nah, kita ambil contoh dari ATC Company. ATC menjual barang ke Rom Company sebesar 20.000 euro pada tanggal 15 Desember 2016 saat kurs itu sebesar 6625, artinya nilai penjualannya sebesar 13.250 dolar. Di akhir tahun tanggal 31 Desember kurs turun jadi 0,6550. Jadi nilai piutang dalam dolar turun jadi 13.100 dolar dan terjadi kerugian selisih kurs sebesar 150 dolar. Lalu pada tanggal 15 Januari 2017 saat pelanggan membayar, kurs naik
ke 0,6700 dolar sehingga muncul keuntungan sebesar 300 dolar. Setelah itu, waktu ATC menukar euro ke dolar tanggal 20 Januari dengan kurs sebesar 0,6725, muncul lagi gain sebesar 50. Kalau di jumlah total, ATC mendapat exchange gain sebesar 200 dolar. Nah, jadi kesimpulannya kalau dolar melemah, maka perusahaan yang menjual barang dalam mata uang asing akan untung karena mereka menerima nilai dolar yang lebih besar. Tapi kalau dolarnya menguat, nah nilainya turun dan perusahaan bisa mengalami kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan International Accounting Standard IAS 21. Jadi bagian ketiga ini menjelaskan aturan internasionalnya, yaitu IAS 21, The Effects of Change in Foreign Exchange Rates. Standar ini menjelaskan bagaimanapun perusahaan harus mencatat transaksi dan operasi yang menggunakan mata uang asing. Nah, prinsip utamanya adalah bahwa semua transaksi dalam mata uang asing harus dicatat dengan menggunakan kurs transaksi atau kurs spot pada saat transaksi itu terjadi. Nah, kemudian pada setiap tanggal laporan keuangan, semua aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing seperti piutang dan utang harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu. Nah, perubahan nilai tukar ini akan menimbulkan exchange gain atau loss, dan semuanya harus diakui di laporan laba rugi periode berjalan. Nah, IAS 21 ini juga memiliki kesamaan dengan standar Amerika, yaitu GAAP, yang sama-sama menekankan bahwa keuntungan dan kerugian akibat perusahaan terus tidak boleh ditunda, tetapi harus langsung dilaporkan pada periode saat itu, pada saat terjadinya. Jadi intinya IAS 21 mengatur agar laporan keuangan bisa tetap mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari transaksi lintas mata uang.